Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Kita bersyukur hari ini dapat kembali bersekutu. Sekalipun pada saat ini, kita tetap dapat bersukacita karena masih dapat saling jumpa dengan Tante Maya. Kita juga menghayati bahwa rumah kita masing-masing merupakan rumah yang berasal dari Tuhan. Untuk itu, mari kita nyatakan sukacita dengan bernyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Allah pemelihara kehidupan ini, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup ini. Terima kasih untuk kesempatan bersekutu dalam bentuk online, semua hanya karena anugerah-Mu. Saat ini, kami rindu untuk merespon anugerah-Mu dengan membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Tuhan bimbing dan pimpin kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Tuhan yang memberikan hikmat dan kemampuan bagi Pak Hasto yang akan memberitakan firman-Mu. Inilah doa kami, demi Kristus yang telah bangkit kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semua, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Yohanes 20 ayat 9-18, yang berbunyi demikian. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampak olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bencana alam silih berganti dan membuat semakin sulit kehidupan manusia di masa pandemi COVID-19. Kehadiran bencana alam tidak jarang membuat orang-orang sulit untuk mematuhi protokol kesehatan. Bahkan pertanyaan, di mana Tuhan? Apakah Tuhan sungguh hidup?
menjadi pertanyaan yang dianggap biasa di saat penderitaan terus-menerus hadir dalam kehidupan seseorang. Bukankah Yesus bangkit untuk memulihkan? Jika dunia kacau, bagaimana kita dapat merasakan pemulihan? Yesus Kristus hidup, kita dapat mengenal suaranya dari dalam hati kita. Ketika Dia mengizinkan penderitaan hadir dalam kehidupan, Dia juga yang akan mengizinkan manusia untuk merasakan pemulihan darinya. Tidak ada pemulihan tanpa rasa sakit, tidak ada rasa sakit yang tidak dapat dipulihkan. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Berarti banyak orang mengejek mencela, suaranya lembut mesra. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalan, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Bapak Ibu serta para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin bagi beberapa di antara kita, lagu tadi kurang familiar. Lagu ini merupakan sebuah kesaksian bagi seorang penulis lagu tersebut. Judul asli dari nyanyian Junjungan yang Kupilih ialah He Lives, yang ditulis oleh Alfred Ackley pada tahun 1933. Ackley lahir pada tahun 1887 di Pennsylvania. Ayahnya sangat mendukung ia belajar musik, hingga Ackley memiliki harapan besar untuk menjadi seorang komposer. Dan jalan hidupnya membawa dia menjadi seorang pendeta Presbyterian pada tahun 1914. Setelah ia melayani di sebuah jemaat di Escondido, California, Ackley mengembalakan jemaat di Wilkes-Barre dan Elmhurst, Pennsylvania. Ia dengan tekun melakukan pelayanan dan penginjilan, dan keahliannya bermusik membuatnya menerima gelar doktor musik di Universitas John Brown, Arkansas. Saat berada di California pada tahun 1932, Ackley berhadapan dengan seorang siswa muda yang rajin menghadiri pertemuan penginjilan. Siswa ini sering berkata dan bertanya, "Mengapa saya harus menyembah orang Yahudi yang sudah mati?" Hal ini rupanya mengganggu pikiran Ackley. Saat ia bangun pagi untuk mempersiapkan pesan Paskah, dia mendengarkan siaran radio. Dan di dalam siaran radio itu, seorang pengkhotbah terkenal berkata-kata demikian, "Selamat pagi, hari ini Paskah. Anda tahu, saudara-saudara, tidak ada bedanya bagi saya apakah Kristus telah bangkit atau tidak. Sejauh yang saya ketahui, tubuhnya bias jadi debu dan di beberapa kuburan Palestina. Hal yang utama bagi saya adalah kebenarannya terus berjalan." Ackley mengalami kekesalan hebat hingga ia melemparkan radio tersebut. Karena ia yakin dan apa yang ia sampaikan di dalam pesan khotbah selama ini sangat menekankan realitas kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, dia terus memikirkan dan merenung kata-kata pengkhotbah itu. Ketika istrinya yang melihat Ackley selalu merenung, dia menyarankan Ackley untuk menulis sebuah lagu supaya ia dapat lebih baik. Dan sebelum Ackley menulis sebuah lagu, ia dengan seksama
dengan serius kembali membaca kisah kebangkitan Kristus dari Injil Markus. Beberapa saat kemudian ia menuliskan sebuah lagu untuk menjawab pertanyaan, mengapa saya harus menyembah seorang Yahudi yang sudah mati? Dan syair lagunya demikian. Dia hidup, dia hidup. Kristus Yesus hidup hari ini. Dia berjalan dengan saya dan berbicara dengan saya di sepanjang jalan hidup yang sempit. Dia hidup, keselamatan diberikan. Anda bertanya kepada saya bagaimana saya tahu dia hidup? Dia tinggal di dalam hatiku. Bapak, Ibu, serta para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan penyataannya kepada Maria Magdalena dan kepada para muridnya seperti yang tertulis dalam Yohanes 20 ayat 8-18 telah memulihkan kehidupan dan iman mereka. Dari kesedihan menjadi sukacita, dari ketakutan menjadi memiliki sebuah keberanian untuk bersaksi tentang Yesus kepada banyak orang. Dari keputusasaan, keterpurukan, keraguan-raguan, menjadi memiliki harapan dan kepastian bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memelihara hidup dan keselamatan mereka. Pemulihan inilah yang juga membuat mereka mampu bertahan di dalam hidup dan iman mereka, sekalipun banyak masalah dan rintangan dan kesulitan yang mereka hadapi. Dan keadaan seperti ini juga, yaitu realitas bahwa Yesus bangkit, hidup bersama dengan manusia, dan memelihara kehidupan manusia, juga menjadi pengalaman iman yang memulihkan bagi Agley. Bapak, Ibu, serta para siswa yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus tentunya telah memulihkan kita dan setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk memelihara iman dan persekutuan kita kepada Tuhan Yesus, selalu beribadah kepadanya, membangun relasi yang baik dengan sesama, tetap semangat dalam menjalani kehidupan dan tanggung jawab kita sehari-hari, sekalipun banyak rintangan dan masalah yang kita hadapi. Dan hendaknya perilaku kata-kata kita dan perbuatan kita senantiasa mencerminkan kebaikan dan kasih terhadap sesama, sehingga mereka tahu bahwa Yesus hidup di hati kita. Amin. Junjungan yang kupilih, Yesus ku menebus, yang bangkit dari
Bapak, Ibu, serta para siswa yang dikasih Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Juga kesempatan belajar bagi anak-anak kami. Bimbinglah mereka agar mereka menjadi siswa dan anak yang bertanggung jawab dalam meraih masa depan yang penuh harapan. Kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sehingga pelaksanaan tryout ujian sekolah kelas 9 telah terlaksana dengan lancar. Dan kami memohon berkat-Mu untuk mereka ketika mereka harus mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah. Berkatilah kesehatan dan aktivitas belajar mereka. Bapa kami di surga, kami kembali memohon berkat-Mu untuk para korban bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, terkhusus di NTT dan Malang. Kiranya Engkau memelihara kehidupan mereka dalam situasi yang sulit dan kesedihan yang mendalam. Berkatilah bantuan dari berbagai pihak, sehingga bisa menjangkau kebutuhan mereka. Kami bersyukur untuk pelaksanaan vaksinasi yang masih berlangsung, karena semuanya ini menjadi harapan bagi kami semuanya untuk kesehatan dan imunitas di masa pandemi ini. Dan kami berharap situasi akan kembali pulih sehingga kami bisa beraktivitas di dalam keleluasaan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus, kendati banyak orang bersamaku di jalanku, suaranya hidup Yesusku, di kapan saja kasih-Nya pun jelas, di saat ku gelisah, dirimu ku lepas, di hujan angin ribut, dipimpin lamparmu. Ku yakin kami nanti akan hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar, benar-benar hidup Yesusku, di mana Dia mendengar, di dalam hatiku.
Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, kini dan selama-lamanya. Mari kita menyanyikan lagu Haleluya Amin.